Beating up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menampilkan video tentang pemeriksaan postpartum dan pemeriksaan perawatan perineum. Saya Abdul Fatah Fauji Dan saya Elsa Manisa. Saya Desra Andika. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan melakukan tindakan mencuci tangan. Selanjutnya yaitu perawat mempersiapkan alat dan peralatan yang harus disiapkan yaitu tensimeter, terus cek suhu, ada stetoskop, perlak, ada pengkop, ada betadine antiseptik, dan di sini ada cairan NaCl. Dan di dalam ini ada handscoon bersih, handscoon steril, dan ada pinset anatomis dan sterilubis. Jadi ada waskom, ada kasat, kembali. Selamat pagi Ibu. Apakah benar dengan Ibu Melani? Iya benar. Permisi ya Bu, saya mau lihat bilangnya terlebih dahulu. Oh iya benar. Maaf sebelumnya Bu, perkenalkan nama saya Perawat Abdul Fatah Fauji. Di sini saya bertugas dari pukul 8 sampai 12 ya, jam 12 siang. Dan di sini saya akan melakukan tindakan postpartum dan perawatan perineum yang bertujuan untuk mengetahui kesehatan ibu setelah melahirkan dan untuk mencegah terjadinya infeksi pada area genital setelah ibu melahirkan. Ibu, untuk selanjutnya yaitu membuang air kecil terlebih dahulu Ibu. Iya, sudah. Oh ya udah bagus kalau gitu Ibu. Terus apakah posisi tidur Ibu sudah nyaman Bu? Ya sudah nyaman. Syukurlah kalau begitu Ibu. Untuk selanjutnya yaitu melakukan pengkajian anamnesa. Yang pertama, kita mengkaji keluhan di sini terkait dengan apakah si ibu mengeluh pusing, apakah ibu mengalami nyeri upper thigh, apakah ibu mengalami masalah dalam pemberian ASI, dan gangguan eliminasi urin. Oke, yang selanjutnya yaitu memeriksa tanda-tanda vital. Yang saya akan lakukan yaitu melakukan tensimeter, terus yang kedua cek suhu, yang ketiga nadi dan respirasi. Oke, yang selanjutnya yaitu melakukan tensimeter. Permisi ya Ibu, akan mengecek tekanan darah Ibu. Isi tangannya. Oke. Maaf ya Ibu, takut kencangan. Kalau nyeri Ibu tinggal bilang aja ya Bu.
Oke ibu, tekanan darah ibu normal ibu. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya saya akan melakukan cek suhu si ibu. Permisi ya bu, saya akan melakukan cek suhu pada ibu. Oh, alhamdulillah ibu suhunya normal, yaitu 37,5. Oke ibu, selanjutnya saya akan melakukan tindakan cek respirasi dan nadi. Permisi ya bu, saya akan mengecek respirasi dan nadinya selama 1 menit ya bu. Oh ibu, alhamdulillah normal nadinya 80 kali per menit, dan untuk respirasinya 20 kali per menit. Untuk selanjutnya saya akan melakukan tindakan pemeriksaan pada mata. Kita fokus kepada konjungtiva. Ibu, tolong lihat ke atas ya bu. Oh ibu, ternyata konjungtivanya agak pucat ya bu. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan payudara. Maaf ibu, mohon maaf saya izin akan melakukan tindakan pemeriksaan payudara kepada ibu. Maaf ibu, saya akan buka bajunya. Pertama-tama diinfeksi, dilihat apakah simetris atau tidak, apakah ada pembengkakan atau tidak, perubahan warna atau tidak. Selanjutnya dipalpasi pada bagian payudara, apakah payudara teraba, bagian payudara terasa keras atau lembek. Kemudian palpasi pada bagian payudara, apakah payudara teraba keras atau lembek. Kemudian infeksi bagian puting susu menonjol, atau kemudian lakukan cek untuk simulasi ASI. Kemudian pegang bagian areola atau tarik ke belakang, kemudian tarik ke depan. Kemudian lakukan kepada bagian kiri payudara pasien. Lakukan secara berulang kepada payudara sebelah kiri pasien. Kemudian selanjutnya pemeriksaan abdomen atau bagian perut. Maaf ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian perut ibu. Maaf ya ibu, saya akan buka. Kemudian infeksi terlebih dahulu, apakah ada distensi apa tidak bagian abdomen, dan lakukan pemeriksaan auskultasi yang bertujuan untuk mengetahui bising usus klien pada abdomen, yaitu 4 kuadran. Yang pertama adalah kuadran atas, yaitu dilakukan 1 menit, ternyata bising usus ibu 5 kali per menit, masih dalam batas normal. Kemudian melakukan pengkajian pada bagian uterus pertama. Selanjutnya kita akan melakukan pengkajian pada pubis, yaitu pubis simetris. Pubis ini terletak pada bagian atas vagina. Kemudian tangan kiri menyusuri rahim untuk mengetahui tinggi patrus uteri. Nah, tinggi patrus uteri dalam 1 hari agar langsung tidak teraba atau kembali ke posisi semula itu selama 14 hari. Nah, nanti pusar, kemudian cari posisi pusar, kemudian cari posisi di tengah atau posisi kanan kiri. Kemudian lakukan pemeriksaan di astetis uterus, peragangan pada otot uterus. Kemudian pasien posisikan supinasi. Maaf ya bu, saya ambil bantalnya. Nah, kemudian kasih ibu, untuk ketika saya kasih aba-aba, ibu tundukkan, bu. Nanti ketika saya kasih aba-aba, ibu tundukkan kepala dagu menempel pada bagian dada. Kemudian ibu tarik napas ya bu.
bagian bawah ambil sambil prosesus sipres udes, kemudian kita pemeriksaan kandung kemih. Kemudian kita pemeriksaan pada bagian bawah ambilus sampai proses. Kemudian kita periksa kandung kemih teraba penuh atau kosong. Ibu terakhir pipis kapan, Bu? Oh, tadi ya sebelum pemeriksaan, Ibu. Ini terasa kosong. Ibu, bantalnya saya kembalikan lagi ya, biar lebih nyaman. Permisi, Ibu, diangkat kepalanya. Kemudian melakukan pemeriksaan pada area genital. Permisi ya Bu, saya akan melakukan pemeriksaan pada area kewanitaan Ibu. Kakinya bisa ditekuk ya Bu. Kemudian memakai handscoon bersih. Lalu ambil perlak, permisi ya Bu, mohon maaf bokongnya diangkat. Lalu ambil bengkok, simpan bengkok di atas perlak. Pada area genital yang kita kaji pertama yaitu lohea, kita buka pembalutnya. Permisi ya Bu, ini tadi terakhir gantinya kapan ya Bu? Oh, sebelum mandi ya Bu. Jadi lohea yang hari pertama itu yaitu lohea lurba. Untuk lohea lurba ini masih dalam keadaan batas normal. Dan untuk ciri baunya yaitu khas bau amis. Kemudian untuk jumlahnya yaitu sekitar 50 cc. Kemudian kita cek pada area genital ini, kita cek kebersihannya. Kalau misalnya ibu mengalami episiotomi, kita kaji menggunakan kaidah. Untuk R yang pertama yaitu redness atau kemerahan, dan untuk E yang pertama yaitu kemerahan atau edema, dan untuk E yang kedua yaitu apakah ada echiniosis atau tidak. Kemudian untuk D-nya yaitu discharge, apakah ada cairan seperti nanah atau tidak. Dan untuk A-nya yaitu aposimetri, adanya kerekatan jahitan atau tidak. Setelah itu kita melakukan perawatan perineum. Lalu kita buka pembalutnya. Mohon maaf ya Bu, saya lepas. Dan buang ke bengkok. Lalu buka handscoon. Buang. Kemudian buka pembalut. Kemudian menggunakan handscoon steril. Lalu ambil pinset anatomis dan pinset chirurgis. Tuangkan cairan NaCl ke kom yang berisi kapas. Lalu peras kapas
ke bak instrumen sebanyak 5 kapas. Kemudian bersihkan pada area genital ibu. Permisi ya Bu, kita bersihkan pada bagian labia mayora terlebih dahulu. Dari bagian terjauh buang ke bengkok. Kemudian kita bersihkan labia mayora dari bagian terdekat, buang ke bengkok. Lalu kita bersihkan labia minor dari bagian terjauh terlebih dahulu yang terletak pada bagian dalam, buang ke bengkok. Lakukan cara yang sama pada bagian sebelahnya, buang ke bengkok. Kemudian pada bagian hiatus, buang ke bengkok. Kemudian yang terakhir yaitu kita bersihkan pada bagian episiotomi atau yang dilakukan jahitan. Buang ke bengkok. Kemudian kita pasangkan pembalut. Ibu, saya pasang pembalut yang baru ya Bu. Permisi Bu. Kemudian rapikan alat. Permisi ya Bu, saya ambil ya. Diangkat dokumennya. Simpan ke linen kotor. Lalu untuk kembali. Kemudian pemeriksaan hemoroid yang dilakukan pada daerah anus. Ibu bisa milih dulu ya, dengan posisi bagian kaki kanan ibu ditekuk. Saya bantu ya Bu. Kita lihat pada bagian anus apakah ada tonjolan hemoroid atau tidak. Nah, ini adalah dalam kondisi normal, tonjolan hemoroid. Kemudian posisikan pasien untuk terlentang. Ibu bisa kembali ke posisi semula ya Bu. Kemudian buka handscoon, buang ke bengkok. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada bagian ekstremitas. Kita lihat apakah ada kemerahan atau kebiruan pada bagian kaki ibu. Ibu bagaimana? Apakah ibu mengalami nyeri? Tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan Hansen dengan tangan kiri kita berada di lutut dan tangan kanan kita berada di telapak kaki. Lalu lakukan dorsofleksi. Lalu ibu bagaimana? Apakah ibu mengalami nyeri? Tidak. Ya. Setelah lakukan hal yang sama pada kaki yang sebelah kiri. Kemudian merapikan alat, lalu perawat mencuci tangan. Pemeriksaan sudah saya lakukan. Bagaimana? Apakah ibu merasa nyaman? Baik, kalau begitu jika ibu membutuhkan perawat, ibu bisa memencet tombol yang ada di belakang kepala ibu atau keluarga ibu bisa menghubungi ke ruang perawat. Misi ibu.
Kemudian perawat merapikan alat dan mencuci tangan.